Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini menguatkan iman kita dan mengingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Cerita Alkitab. Yesus menyembuhkan orang yang dirasuki setan pada hari Sabat. Kisah ini tertulis dalam Injil Markus 1 ayat 21-28. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat di Kapernaum dan mulai mengajar. Orang-orang sangat takjub karena pengajarannya penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tiba-tiba, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Roh itu berseru dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Namun Yesus tidak takut. Dengan penuh kuasa, Yesus menegur roh jahat itu dan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Seketika itu juga roh jahat itu mengguncang orang tersebut dan keluar darinya. Orang itu pun diselamatkan dan dipulihkan. Semua orang yang melihat kejadian itu menjadi heran dan berkata, "Pengajaran yang baru. Ia memberi perintah dengan kuasa dan roh-roh jahat pun taat kepadanya." Hal yang luar biasa adalah semua ini terjadi pada hari Sabat, hari yang oleh orang Farisi dianggap tidak boleh melakukan apapun. Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka mempercakapkan hal itu. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Dengan kuasa ia memberi perintah bahkan kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Dari kisah ini kita belajar beberapa hal penting. Pertama, Yesus lebih mengutamakan keselamatan manusia daripada aturan agama semata. Hari Sabat diciptakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk membelenggu manusia. Ketika ada orang yang terikat kuasa setan, Yesus tidak menunda pertolongan. Kedua, tidak ada kuasa gelap yang lebih besar dari kuasa Yesus. Setan mengenal Yesus dan gemetar di hadapannya. Jika Yesus sanggup membebaskan orang kerasukan setan, maka Yesus juga sanggup membebaskan hidup kita dari dosa, ketakutan, luka batin, dan belenggu apapun. Ketiga, Yesus hadir di tempat ibadat, tapi ia mencari hati yang mau dipulihkan. Orang itu berada di rumah ibadat, namun masih terikat. Ini mengingatkan kita bahwa datang ke gereja saja tidak cukup. Kita perlu membuka hati agar Yesus bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami bersyukur karena Engkau adalah Juru Selamat yang hidup. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keterikatan dan penderitaan. Tuhan, jika hari ini ada kami yang terikat oleh dosa, ketakutan, kebiasaan buruk, luka batin atau tekanan hidup, kami percaya Engkau sanggup melepaskan kami. Bebaskan kami dengan kuasa firman-Mu, pulihkan hati kami, dan penuhi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada kuasa gelap yang dapat mengalahkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati kakak dan saudara sekalian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya firman Tuhan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.